Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran Mabadi Fikih Juz 4. Untuk hari ini kita meneruskan kemarin tentang bab tayamum. Ada beberapa hal yang masih harus kita bahas tentang tayamum kemarin. Sebelum belajar, mari kita bertawasul dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Wudhu'ul jarihi. Wudhu'ul jarihi utawi iki ku mertelakake wudune wong kang duweni tatu. Luka. Tatu itu luka. Wudhu'ul jarihi utawi iki ku mertelakake wong kang duweni tatu. Al awalu. Man utawi sapa wange iku kana ana sapa man iku fi badanihi ing dalem badane man, apa jarahon tatu, ya durhu kang bahayani ing jarahon, apa alma'u banyu, ya jibu mongko wajib alaihi ing atase man apa ghuslul a'dha'i masuk pira-pira anggota, as-shahihati kang waras. Wa tayammum lan tayamum badala ghuslil udwi hale dadi gantine masuh anggota, al jarihi kang kena tatu. Asani tawi kang kaping pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al jarihu tatu iku fi atwin ing dalem anggota min a'dha tayamum saking pira-pira anggotane tayamum, yajibu wajib apa ta'mimuhu meratani ing udwin biturabi kelawan lebu. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa at-turabu lebu, wedu lebu iku yadurhu bahayani apa turab ing jarhen, yaktasiru mongko ngringkesa sapa wong ala khuslis salimi ing atase masuk anggota kang waras. Wa yajibu lan wajib apa i'adatus sholati baleni salat ba'dal bur'i ing dalem sakwuse waras. Al jabiratu utawi mertelakake blebet. Blebet itu perban. Jadi luka yang diperban. Yajibu wajib apa almashu ngusap alal jabirati ing atase blebet. Bil ma'i kelawan banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana apa ghuslul udwi masuh anggota iku dhorron bahayani bihi kelawan ghusl wa yajibu lan wajib apa tayamum badala ghusl udwi hale dadi gantine ngusap anggota al-maridi kang lara. Dimaul mar'ati utawi bab martelakake pira-pira darahe wong wadon. Al haidu utawi haid. Huwa utawi haid iku damun darah yakhruju kang metu min a'lar rahmi saking luweh dhuwure rahim, fi auqatin ing dalem pira-pira wektu makhsusaten kang den tertamtokake. Ala sabili sihati ing atase dalane waras. Wa waktu utawi wektune haid iku min bulughil unsa awet saking tumekane bocah wadon
iku mimbulu khil usa awet saking tumekane bocah wadon tis asinina ing 9 taun. Tis asinina ing 9 taun. Wa aqalluhu tawi luwih kidik-kidike haid. Wa aqalluhu tawi luwih kidik-kidike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Iki yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Wa aksaru tawi luwih akeh-akeh haid iku 15. Iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibu tawi lumrahe haid. Wa ghalibu tawi lumrahe haid iku sitaton 6. Iku sitaton 6 au sab'atun utawa 7. Iku sitaton 6 au sab'atu ayamin utawa 7 pira-pira dina. Bilayaliha sartane pira-pira wengine sab'ah. Bilayaliha sartane pira-pira wengine sab'ah. Wa qalu mudati turi utawi luwih kidike mangsane suci. Wa qalu mudati turi utawi luwih kidike mangsane suci iku 15 apane yauman dinane. Iku 15 apane yauman dinane baina damai haidin ing dalem antarane darah loro. Baina damai haidin ing dalem antarane darah loro. An-nifasu utawi mertelake nifas. Wa utawi nifas iku damun darah. Yakhruju kang metu apa dam. Akibal wiladati ing dalem sakwuse iku akibal wiladati ing dalem sakwuse nglahirne. Wa aqallu ta'ulih kidike nifas iku lahdhatun sak mangsa sedhela. Wa aksaruhu utawi luwih akeh nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi lumrahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa ma utawi darah nakoso kang kurang apa ma an aqalil haidi saking luwih kidike haid auzada utawa tambah apa ma an aktsaril haidi saking luwih akeh haid fahuwa mongko utawi ma iku istihadatun aran darah istihadah. Wa qalu zamanil hamli utawi luwih kidike mangsane hamil mengandung. Wa qalu zamanil hamli utawi luwih kidike mangsane hamil iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan. Walahdotani lan rong mangsa sedhela iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan. Walahdotani lan rong mangsa sedhela. Wa ghalibuhu utawi lumrahe hamil iku tis'atu asyurin 9 wulan. Wa aksaru utawi luwih akeh hamil ku arba'u sinina 4 taun. Baik, kita lanjutkan. Yang kemarin kita sudah bahas tentang tayamum. Sekarang masih ada hubungannya dengan tayamum, yaitu wudu'ul jarihi. Wudunya orang yang mempunyai luka. Jadi anggota tubuhnya itu ada yang terluka. Kondisi pertama, ada beberapa kondisi yang dijelaskan di sini. Kondisi pertama yaitu mangkana fi badani jarhun yadurru ma yajibu alaihi ghusl a'dha'i shahihah wa tayammum ghusl udhu jarih. Barang siapa di tubuhnya ada luka. Jadi kalau ini membicarakan tentang wudu, maka lukanya ada di anggota wudu ya, wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian kedua kaki. Kalau di anggota wudu ini ada luka yang yadurul ma apabila terkena air, luka ini bertambah parah atau masa penyembuhan dari luka ini semakin lama, artinya luka ini tidak boleh terkena air, yajibu alil ghusl a'dha'i shahihah, maka hanya diwajibkan membasuh anggota wudu yang sehat saja. Jadi yang sakit ini tidak perlu dibasuh dengan air, karena tadi terkena air bisa berbahaya, bisa bertambah parah atau menambah lama masa penyembuhan. Wa tayammum badal ghusl udhu. Jadi bertayamum
sebagai gantinya anggota tubuh yang terluka tadi yang tidak dibasuh. Jadi misalkan kakinya terluka di tepat di anggota wudhu yang harus dibasuh. Misalkan di tumit itu ada luka yang tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air ini bisa karena kalau terkena air bertambah parah, bisa juga karena kalau terkena air sembuhnya semakin lama. Nah, ini yang wajib dibasuh ketika wudhu ya selain anggota yang sakit ini ya wajah, kemudian sebagian kedua tangan, kemudian sebagian kepala. Kaki ini tidak perlu dibasuh, tetapi sebagai gantinya dia harus bertayamum. Tayamum kan tidak menyentuh kaki, jadi tidak apa-apa. Jadi setelah berwudu, kemudian tayamum sebagai gantinya membasuh anggota wudu yang sakit ini tadi. Nah, itu kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, idza kana al-jarhu fi udhi min a'dha'i tayammum yajibu ta'mimuhu biturab wa idza kana turabu yadu yaktasu al-ghuslis salim wa yajibu idatu sholati ba'dal bur'i. Nah, kondisi pertama tadi kan yang terluka itu di anggota wudhu tapi bukan anggota tayamum, bukan anggota tubuh yang bertayamum. Sekarang jika yang terluka itu adalah anggota wudhu dan anggota tayamum, misalkan lukanya itu di tangan yang wajib dibasuh ketika wudhu dan wajib diusap ketika tayamum. Nah, bagaimana wudhunya atau bersucinya orang ini? Yaitu ketika luka itu ada di anggota tayamum maka wajib mengusapkan debu ke anggota itu. Tetapi ketika wa idza kana turabu yadurruhu, ketika debu itu juga berbahaya pada luka itu, maka diperbolehkan mengusap anggota yang sehat saja. Wa yajibu i'adatu sholati ba'dal buri, dan wajib mengganti sholatnya ketika sudah sehat. Jadi misalkan tangannya terluka, untuk wudhu tidak bisa kan, untuk wudhu tidak bisa karena tidak boleh terkena air, maka dia berwudhu pada anggota wudhu yang sehat saja yang diusap, wajah, kemudian sebagian kepala dan kaki. Nah, sebagai gantinya tadi kan harus bertayamum, Nah, tetapi berhubung ini yang sakit, yang terluka itu tangan yang juga merupakan anggota tayamum, maka ketika mengusap kedua tangan ini berbahaya, artinya luka ini tidak boleh terkena debu, tidak boleh terkena air, kemudian juga tidak boleh terkena debu, tidak boleh terkena apapun, maka setelah wudhu itu bertayamum, tetapi yang diusap hanyalah anggota yang sehat saja, yaitu wajah. Kemudian ketika dia wajib mengganti sholat yang dilaksanakan dengan cara bersuci ini tadi ketika sudah sehat. Maka sholat yang dilaksanakan dengan cara bersuci, berwudu, kemudian bertayamum dengan semampunya ini tadi, tidak sempurna, kurang sempurna, ini wajib diganti sholatnya. Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Wudu atau bersuci dengan cara seperti ini saja tetap wajib sholat. Hanya nanti kalau sudah sembuh, maka wajib mengganti sholat-sholatnya. Sholat-sholat yang dilaksanakan selama sakit. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Tetap wajib sholat dengan keadaan bersuci yang sekedarnya ini karena memang kondisi sakit, tapi kalau sudah sembuh nanti harus mengganti sholatnya untuk kondisi yang kedua ini tadi. Karena di kondisi kedua ini wudhunya sudah tidak sempurna, kemudian tayamumnya sebagai pengganti anggota wudhu yang sehat ini pun tidak sempurna, tapi tetap wajib sholat. Hanya saja nanti sholatnya diganti ketika sudah sehat. Oke. Sekarang al-jabiratu yajibul masuk al-jabiratu bil ma'i kana usulati utur bi wa yajibut tayamum bagusri wal marid. Al-jabirah ini perban itu kayak misalnya sampean luka, kemudian lukanya ditutup. Nah, itu perban, namanya jabirah. Yajibul masalah jabirah bil ma' idza kana khusul udhun dorron bi yajibut tayamum. Ini hampir sama. Anggota yang diperban ini wajib diusap ya, bukan dibasuh, diusap dengan air ketika bersuci. Misalnya tangannya ini yang sebelah diperban, kemudian ketika berwudu ini tidak, karena tangan itu sebenarnya kan harus dibasuh, tapi karena diperban maka dia cukup diusap dengan air. Idza kana ghuslu udhun bi yajibut tayamum, tapi kalau diusap ini berbahaya, misalnya lukanya tidak cepat sembuh atau semakin lama sembuhnya, maka
gantinya adalah bertayamum, wajib tayamum. Wajib tayamum, ghuslul udhri marid. Kemudian mengusap anggota yang sakit ini dengan debu. Ini hampir mirip-mirip kondisinya dengan kondisi yang pertama tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Tuh. Dan kita masuk pada bab baru. Dimaul mar'ati, darahnya perempuan. Jadi perempuan itu mempunyai beberapa darah yang ada efek hukum ke ibadah-ibadahnya. Ya. Yang pertama al-haidu wa damu yakhruju min 'ala rahmi fi awqatil makhsusati 'ala sabisati waktu bi bulughil unsa tis'asini. Yang pertama itu darah haid. Darah haid yaitu wa damu yakhruju min 'ala rahmi, darah yang keluar dari atasnya rahim, di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak sembarangan waktu. Ala sabisati dalam keadaan sehat. Wa waktuhu min bulughil unsa tis'an, dan dimulai waktunya haid ini adalah setelah perempuan itu berumur 9 tahun. 9 tahun ini bukan 9 tahun Masehi tapi 9 tahun Hijriah. Jadi hati-hati dalam menghitung masa awal haid seorang perempuan karena hitungannya adalah tahun Hijriah bukan tahun Masehi. Selisih antara tahun Hijriah dan tahun Masehi itu dalam 1 bulan bisa 1-2 hari. Nah, ketika ditotal dalam 1 tahun itu kira-kira bisa sampai 12 atau 16 hari. Selisihnya antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Jadi karena ini mulai dari 9 tahun, jadi bisa jadi selisihnya minimal 12 kali 9 tahun. 12 kali 9 tahun ya hampir beberapa bulan, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan selisihnya. Jadi hati-hati menghitungnya. Bukan dari tahun Masehi, usia Masehi, tahun Masehi, tapi pakai usia tahun Hijriah. Nah, pada umumnya kita tidak tahu tahun berapa kita lahir dalam tahun Hijriah. Tahun Hijriahnya kita berapa? Tahun lahir kita itu tahun Hijriahnya berapa? Itu tidak tahu. Tapi karena sekarang sudah tahu, maka sebaiknya nanti untuk anak-anak kita seterusnya itu kita juga harus mencatat atau mengingat-ingat tahun Hijriahnya berapa ketika lahir, karena untuk perhitungan haidnya itu bukan tahun Masehi, tahun Hijriah. Siapa tahu dia sudah waktunya haid secara tahun Hijriah, tapi secara tahun Masehi belum. Nah, ketika haid karena memahami bahwa 9 tahun ini adalah 9 tahun Masehi, maka itu bukan dianggap haid. Nah, padahal di situ ada implikasi hukum terhadap ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan. Ada yang kan tidak boleh melaksanakan sholat tetapi tetap wajib mengqadha puasa. Nah, seperti ini implikasinya nanti ke hukumnya. Jadi harus diketahui bahwa 9 tahun ini adalah 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Kemudian terjadi di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak sembarangan. Haid ini punya waktu tertentu dan siklus setiap wanita atau setiap perempuan itu bisa saja tidak sama. Antara satu dengan yang lain, tetapi dia punya kebiasaan yang di mana dia waktunya mengeluarkan darah haid, di mana dia tidak boleh mengeluarkan darah haid. Nah, nanti kalau di masa yang tidak boleh haid itu kok mengeluarkan darah haid, maka itu bukan disebut darah haid. Meskipun dalam istilah medis itu semua darah yang keluar dalam kondisi seperti itu bisa saja dikatakan darah haid. Tetapi secara fikih itu belum tentu itu darah haid. Wa qalu yaumun wa lailatun waqtaru 15 yauman wa qalibu sitatu asab'ana yaum bilayali wa qumtaturi 15 yauman baina taman. Paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam 24 jam. Sehari semalam 24 jam utuh. Itu paling sedikit. Kalau kurang dari itu belum dinamakan darah haid. Jadi 24 jam itu hitungannya juga tidak harus terus-menerus. Nah, sebenarnya membahas haid itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali macamnya. Tetapi ini yang dibahas di kitab ini adalah dasarnya dalam kondisi normal. Karena tidak semua perempuan itu mempunyai kondisi siklus haid yang normal ya. Jadi yang kita bahas ini adalah dalam kondisi normal. Waksaru 15 yauman dan paling banyaknya itu adalah 15 hari, tentu juga 15 malam. Jadi kalau kita bicara haid misalkan sehari, nah itu berarti sehari semalam. Bukan sehari 12 jam, tapi sehari semalam itu ya.
nggak usah, itu sudah otomatis dalam membahas haid. Kalau kita bicara sehari berarti sehari semalam 24 jam. Wa ghalibus atau asab atau yang paling umum, yang paling banyak wanita itu haidnya 7 hari, 6 atau 7 hari. Nah, tentu hasil-hasil seperti ini sudah berdasarkan survei dari ulama-ulama dahulu bahwa pada umumnya perempuan itu haidnya sehari 6 sampai 7 hari. Kemudian paling sedikit secara hukum itu sehari semalam 24 jam, paling banyak 15 hari 15 malam. Jadi ya kemungkinan di bawah 15 hari itu masih haid dan harus di atas 24 jam sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7. Ini umumnya itu tidak bisa dijadikan patokan, ya boleh lebih boleh kurang. Kemudian wa qalum dadi turi khamsata asyara yaman baidan. Paling sedikitnya masa suci antara dua haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi antara haid pertama dengan haid 2 itu 15 hari 15 malam. Itu paling sedikit, tidak boleh kurang. Minimal, batas minimalnya 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam, tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih, boleh kurang tidak boleh. An-nifasu, sekarang darah berikutnya dari perempuan adalah darah nifas. Huwa damu yakhruju aqbal wiladah wa aqulahadatun wa aksaru situna yauman wa khalifu arba'una yauman. Sekarang yang keluar darah yang keluar dari perempuan lagi adalah darah nifas. Huwa damu yakhruju aqbal, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan ada darah keluar, nah itu namanya darah nifas. Wa qalu lahdhatun, paling sedikit lahdhatun itu kalau bisa kita pahami hanya satu tetes. Jadi paling sedikit banget, itu tetap dinamakan darah nifas. Wa aksaru situna yaman, paling banyak itu 60 hari. Berarti 60 hari 60 malam. Itu paling banyak. Nanti kalau lebih dari itu hukumnya beda lagi. Wa khalifu arba'una yauman, paling umumnya itu 40 hari umum. Kalau 50 hari gimana ya? Tetap itu darah nifas kalau dia keluar setelah melahirkan. Nah, melahirkan ini tidak selalu harus anak yang normal. Normal itu artinya tidak harus anak yang keluar hidup bentuknya sudah normal, tidak. Tapi keguguran pun, pokoknya dia sudah hamil, mengeluarkan ketika belum waktunya kemudian anaknya keluar, prematur kah atau keguguran kah, setelah itu melahirkan anak, mengeluarkan darah, itu tetap dinamakan darah nifas. Intinya adalah setelah dia mengeluarkan janin atau masih calon janin atau calon anak. Nah, ketika keluar itu tetap dinamakan darah nifas. Wa mana qasa anaqal haidi wa zata anqal haidi fa huwa istihadatun. Nah, ini darah yang keluar kurang dari paling sedikitnya haid, yaitu tadi sehari semalam, atau yang melebihi dari banyaknya haid, yaitu 15 malam, maka itu dinamakan darah istihadah. Ini pengertian dasarnya. Jadi tadi kalau ada darah kurang dari 24 jam sehari semalam, itu dinamakan darah istihadah. Atau keluar lebih dari 15 hari 15 malam, itu dinamakan juga darah istihadah. Tetapi hukumnya tidak sesederhana itu. Misalkan ada perempuan, dia pertama kali haid sebanyak 17 hari 17 malam. Darahnya hanya ada satu macam, warnanya merah saja. 17 hari 17 malam. Nah, dia masih pertama kali haid. Nah, kira-kira itu haidnya berapa hari? Nah, secara pengertian dasar ini haidnya tentu adalah 15 hari. Karena paling banyak haid 15 hari. Tetapi itu sebenarnya tidak seperti itu hukumnya. Kalau dia masih pertama kali haid, belum punya kebiasaan, kemudian haidnya langsung lebih dari 15 hari 15 malam, dan dia darahnya hanya satu macam, maka haidnya itu hanya 1 hari 1 malam. Jadi sisanya itu adalah darah istihadah. Padahal secara pengertian dasar tadi paling banyak kan 15 hari 15 malam. Nah, inilah yang dikatakan bahwa sebenarnya darah haid itu hukumnya tidak sesederhana ini. Karena ini yang dikatakan adalah hanya dalam kondisi yang normal, kondisi yang biasa-biasa saja. Karena kalau kondisinya tidak biasa, tidak normal, misalkan masih pertama kali haid langsung lebih dari 15 hari 15 malam, nah ini kondisinya tidak normal, ada pembahasannya sendiri. Jadi hati-hati untuk yang haidnya tidak teratur, tolong dipahami, dipelajari tentang
tentang haid. Sekarang sudah banyak buku-buku yang kita tidak perlu mempelajari kitab-kitab besar. Kita ibarat kita mau makan itu sudah tinggal makan, tidak perlu mengolah, tidak perlu mencari bahannya, kita sudah ada makanan jadi yang tinggal makan. Nah, tentang haid ini juga demikian, sudah banyak buku-buku yang membahas tentang ini, dan ini penting. Kenapa harus dipelajari? Bahkan ini hukumnya wajib bagi perempuan untuk belajar ini tentang haid, karena haid ini ada efek hukumnya ke ibadah-ibadah yang wajib bagi kita laksanakan, seperti sholat, puasa, dan ibadah lain. Ini ada akibatnya, karena kalau haid kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, bagaimana jika ketika kita mengeluarkan darah, kita pikir itu haid, ternyata itu istihadah, karena ternyata secara hukum haid dia tidak termasuk darah haid, karena keluar di waktu selain haid, tidak boleh haid, dan kita meninggalkan sholat. Nah, ini kan tentu karena ketidakmauan kita belajar, kita akhirnya tertinggal atau meninggalkan ibadah wajib. Nah, maka mempelajari tentang haid bagi perempuan wajib, bagi laki-laki juga wajib, karena nanti dia harus mendidik istrinya, mendidik anaknya tentang haid ini. Jadi ini wajib ya, wajib berdu'ain, bukan fardu kifayah. Nah, wa aqallu zamul hamli, sekarang kita wa aqallu zamul hamli sitatu asyhur wa lahdutani wa khliputis al-asyhur aktaru arba'in. Paling sedikitnya masa hamil itu adalah 6 bulan lebih sedikit. 6 bulan lebih sedikit. Sitatu asyhuri wa lahdutani wa khliputis atun, dan umumnya 9 bulan. Paling banyak adalah 4 tahun. 4 tahun. Ada ya dulu kisahnya, ada ulama yang dikandung ibunya selama 4 tahun. Nah, ini jadi patokan. Jadi sekarang kalau kita melihat ada orang baru mengandung 6 bulan sudah melahirkan, ya gak apa-apa, karena dalam fikih itu waqalu hamli, paling sedikitnya masa hamil, bisa saja, sangat mungkin 6 bulan sudah melahirkan, sangat mungkin. Nah, kalau kita kenal itu biasanya dia lahir prematur. Nah, lahir prematur itu bukan berarti anaknya belum lengkap, tidak. Lahir prematur itu bayi sudah sempurna bentuknya, tetapi fungsi organ dalamnya belum maksimal. Nah, dia sudah bernyawa, sudah bisa dikeluarkan. Nah, paling umum orang hamil itu 9 bulan. Jadi kalau ada orang hamil baru 6 bulan kemudian melahirkan, kita tidak perlu berprasangka buruk dulu, karena memang aqallul hamli adalah 6 bulan. Baik, materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tetap kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Dengan salah satunya kita berikhtiar, yaitu absen setelah selesai melihat video secara utuh, selesai, dan dengan tanpa di-skip. Jangan lupa sambil melihat video ini memaknai kitabnya semampunya, sebisanya. Yang penting kita ada proses untuk belajar, tidak hanya diam tanpa ada usaha. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.